Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau bertanya tentang doa puasa. Kadang-kadang anak kan lupa ya, itu bacanya pas sahur, itu apa masih diperbolehkan Pak Ustadz? Doa apa niat, Bu? Niat ya, Bu ya? Niat puasa, ya niat Nggak bisa. puasa, juga dibacanya pas sahur gitu. Nggak bisa. Niat itu nggak bisa. harus pada malam harinya. Iya, Niat Pak itu Ustadz. harus pada malam hari. Namanya tabiyitun niyah. Ya, tapi baik, Pak. kalau sudah apa nih, sawaun kana fardan aw naflan liqaulin nabi innamal a'malu binniyah wa tajibun niyyatu likulli yaumin wa yasihu ayyan yuwa fi shaumin nafil ba'da baikin bisyartain. Kalau puasanya puasa sunnah boleh, Bu. Tapi kalau untuk puasa wajib malamnya harus diniatin. Makanya saya sarankan kalau di masjid-masjid yang NU itu suka habis taraweh, witir, zikir, habis itu ada niatnya. Ya, betul. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fadlan lillahi ta'ala. Itu diikutin. Nah, saya bilang lagi tadi, kalau dia niat di sahur, ini bukan lagi tabiyatun niyah. Apa di waktu subuh itu bukan tabiyatun niyah, tapi dia wajib untuk menyempurnakan puasanya dan dia harus mengqadha di hari-hari setelah bulan Ramadan. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima Ya. kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Dengar ya. Tuh, Bu Hartadi. Bacanya nggak boleh pas sahur. Kalau sahur masih boleh, Bu. Yang nggak boleh pada waktu subuh. Baik, beralih dulu ke kolom chat dari Bu Haji Endang, Bu Haja Endang, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana cara membayar hutang puasa yang lampau, yang sudah tidak bisa dihitung lagi? Terima kasih, Ustaz. Ya, Silakan. puasa, saya yakin bisa dihitung. Nggak ada yang nggak bisa dihitung. Ya, kalau puasa Ramadan pasti bisa dihitung. Ya, misalnya kita berapa tahun udah nggak puasa, 10 tahun, berarti 300 hari kita harus bayar. Ya kan? Kalau misalnya puasanya 30 hari, maka harus dibayar, wajib untuk diqadha. Ya, puasa terus-terusan sebanyak-banyak mungkin. Kalau perlu ditambahin puasa sunnah untuk menambah kekurangan-kekurangan tersebut, ya. Jadi harus diqadha itu. Misalnya diperkirakan aja, saya dulu ninggalin berapa tahun diqadha, harus diqadha. Haja Endang, mungkin ada yang mau ditanggapi. Sebentar dibuka dulu ya, Bu. Mikrofonnya. Sudah cukup, Bu? Bu Haja Endang? Halo? Ya, silakan, Bu. Ya. Mungkin mau ditanggapi jawaban Ustadz. Ya, ini Ustadz, orang tersebut sudah tidak sanggup, udah tidak bisa lagi mungkin karena itu bagaimana Ustadz? Bayar fidyah. Kalau udah nggak sanggup, bayar fidyah. Ya, makasih Ustadz. Jelas, Ya. cukup. Ya. Bayar fidyah itu memberi makan satu orang miskin ya, Bu ya. Memberi makan satu orang miskin satu mud. Satu mud ya kurang lebih untuk makan satu hari lah. Untuk makan satu hari mungkin kurang lebih 30.000 ya. 30.000. Ya, untuk makan satu hari kira-kira berapa itu? Oh iya, iya. Satu hari itu 3 kali, 1 kali makan aja ya? Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan satu hari itu ya 3 kali makan itu. Pokoknya satu hari, satu mud itu kurang lebih ya 30-an ribu lah, Bu. 30-an ribu. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Selanjutnya Ustadz ya, dari pertanyaan dari kolom chat ya. Ya. Dari Pak Karyadi nih Ustadz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz, kenapa sidang isbat hanya diramein pada saat mau Ramadan sama mau Syawal? Kenapa nggak di tiap bulan sidang isbat? Dan itu kan kalender udah ditetapkan tanggal-tanggalnya, udah ketahuan. Kenapa selalu rame di bulan Ramadan gitu Ustadz? Iya, karena penentuan bulan itu berkaitan dengan ibadahnya.
Jadi kalau di bulan-bulan biasa, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, itu nggak pernah diributi karena nggak ada kaitan dengan apa ibadah, gitu ya. Kalau di bulan Sya'ban, udah mau bulan Ramadan, pasti ada sidang isbat. Apakah besok adalah Ramadan atau bukan? Gitu. Karena kalau besok Ramadan wajib puasa. Kalau nggak Ramadan, nggak wajib puasa. Kalau bulan misalnya sekarang bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir, besokannya bulan Rajab. Ya, akhir bulan nggak usah disidang isbatin, ya nggak masalah karena besokannya bukan apa? Bukan perkara yang mewajibkan untuk ibadah. Begitu juga di bulan Ramadan Akhir. Besok ini sudah buka apa harus masih wajib puasa? Makanya ada sidang isbat, dilihat hilalnya. Gitu. Jadi nggak masalah kalau di bulan lain. Kalau di bulan Ramadan, baik di tanggal 1 Ramadannya, di bulan Sya'ban akhirnya, atau di bulan Ramadan akhir, itu harus ada penetapan yang sebenarnya Rasulullah sudah memberikan metodenya. Jadi ada dua metode. Ada metode ru'yah, melihat hilal di akhir bulan, atau dengan melihat hilal. Yang kedua, ini yang orang sekarang pakai hitungan, namanya ahli hisab. Orang hisab itu menghitung, itu dengan ilmu falak, ilmu astronomi, itu bisa menentukan misalnya puasa di tahun 2030 jatuh tanggal berapa, bulan apa, bisa ditentukan. Makanya di kalender-kalender itu sudah ada, puasa itu jatuh tanggal sekian. Tapi hitungan itu tidak menjadi sesuatu yang pasti, gitu ya, tidak menjadi sesuatu yang pasti karena bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Rasulullah cuma bilang, kalau sudah di akhir bulan Sya'ban, maka lihatlah bulan. Kalau bulannya nggak kelihatan, tertutup awan dan lain sebagainya, sempurnakan saja Sya'ban menjadi 30. Menjadi 30. Itu aman begitu. Tapi sekarang alat ini udah kecanggihan. Makanya Kementerian Agama dua yang dipakai. Metode hitungan hisab ditambah dengan ru'yah, gitu ya. Hisabnya tanggal 21 Juni misalnya. Tanggal 1 Ramadannya tanggal 21 Juni. Dibuktikan dengan ru'yah. Benarkah di situ ada hilal? Nah, kalau di situ dilihat ada hilal, maka jatuhlah bulan Ramadan tanggal 21 Juni seperti yang ditetapkan dalam hitungan. Tapi kalau misalnya hitungannya tanggal 21 Juni, ternyata 20 Juni sudah ada hilal. Ya, maka 20 Juni itu yang berpuasa begitu. Ya. Begitu Pak Karyadi. Berkaitan dengan ibadah. Ya, Pak Karyadi sudah jelas ya. Ada lanjutan pertanyaan atau sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih Pak Karyadi.